Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita kembali bertemu di pembelajaran IPS. Masih tentang bab 2 yaitu interaksi sosial. Nah, kita sudah masuk ke bagian B, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Tujuan kita mempelajari hal ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan contoh-contoh kebutuhan manusia akibat pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial yang terjadi. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian apa itu lembaga sosial. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis norma sosial yang ada di masyarakat. Oke, kalian sudah siap untuk mempelajarinya? Kalau sudah, mari kita langsung masukin materi. Oke, interaksi sosial. Interaksi sosial di sini adalah maksudnya dari manusia ke sesama manusia. Tidak bisa kita pungkiri, dari bangun tidur hingga kita kembali tidur, kita pasti akan berinteraksi dengan orang tua, dengan teman, dengan orang lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan. Sehingga lahirlah lembaga-lembaga sosial. Nah, jadi lembaga sosial itu lahirnya dari interaksi sosial. Kita lihat bagaimana bisa muncul suatu lembaga sosial. Yang pertama, suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Di sini maksudnya lembaga itu bisa muncul karena adanya aktivitas manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan itu, akhirnya menjadi suatu lembaga dan melekat pada manusia. Itu alasan pertama lahirnya lembaga sosial. Yang kedua, adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Jadi lembaga sosial itu didirikan tujuannya agar kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena manusia itu memiliki beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan manusia didapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan adanya interaksi tersebutlah nanti akan muncullah lembaga sosial. Lalu yang ketiga, manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Jadi alasan yang ketiga, karena kebutuhan manusianya bermacam-macam, maka untuk memenuhinya butuh lembaga sosial. Jadi kita simpulkan lembaga sosial bisa lahir pertama karena ada aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, lembaga sosial itu tujuannya untuk memenuhi keperluan pokok manusia. Yang ketiga, alasannya karena manusia memiliki macam-macam kebutuhan. Oke, untuk lebih jelasnya begini contohnya. Yang pertama, perhatikan gambar. Di sini bisa terjadi contoh dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu contohnya ada sekolah, tempat belajar, kursus, les, intinya yang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kenapa bisa muncul lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan bisa muncul karena manusia atau individu itu memiliki kebutuhan, yaitu dia kebutuhannya pengetahuan dan keterampilan. Jadi kenapa bisa ada lembaga pendidikan? Karena manusia itu butuh pengetahuan dan keterampilan. Bentuknya apa, atau instansinya apa? Sekolah, tempat belajar, dan kursus. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah muncul lembaga ekonomi, contohnya seperti pasar, toko, supermarket, dan lainnya. Nah, kenapa bisa muncul lembaga ekonomi?
Itu karena untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Bisa dilihat di sini, agar kita bisa menikmati sepiring nasi, ini prosesnya sangat panjang, mulai dari petani yang menanam padi sampai nanti distribusikan oleh penjual, lalu baru bisa kalian nikmati. Nah, maka muncullah yang namanya pasar, toko, supermarket, atau koperasi dan lainnya. Nah, itu semua untuk apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oke, Ibu harap dari dua contoh tersebut kamu bisa paham ya. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan berikan kalian tugas. Oke, tugas pertama, kalian cukup cari 5 kebutuhannya apa, interaksi sosial yang terjadi apa, terus lembaganya lembaga apa. Untuk lembaganya ada apa aja bisa kamu lihat di bagian C buku dinas. Ini untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh seperti ini. Misalnya manusia butuh yang namanya pendidikan. Interaksi yang terjadi, contohnya karena butuh pendidikan, maka orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah. Maka lembaganya adalah lembaga pendidikan. Contohnya misalnya kebutuhannya lagi adalah memperoleh uang. Gimana cara memperoleh uang? Contohnya adalah misalnya berdagang di pasar. Maka lembaga yang berfungsi di sini adalah lembaga ekonomi, atau muncullah yang namanya lembaga ekonomi. Oke, dari dua contoh itu Ibu harap kalian paham. Jadi kalian cari kebutuhan manusia kira-kira apa, terus interaksi yang terjadi apa, lembaga yang muncul karena interaksi tersebut apa. Oke, tadi kalian sudah belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, sekarang kita sudah langsung belajar apa itu lembaga sosial. Oke, sebelum masuk ke lembaga sosial, kamu pasti suka memperhatikan kegiatan yang biasa manusia lakukan dari pagi sampai sore. Nah, rata-rata orang akan sibuk bekerja. Kalau kayak kalian sibuk sekolah, ada yang sibuk berdagang, atau sibuk yang lainnya. Nah, tahukah kalian mengapa mereka melakukan kesibukan seperti itu? Nah, mereka melakukan kesibukan seperti itu karena mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya. Jadi kayak kalian sibuk sekolah karena tujuannya biar kalian pintar, nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang baik ketika dewasa. Nah, itu contoh dari munculnya nanti lembaga sosial. Mari kita lihat pengertian lembaga sosial secara sosiologis. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung dan mempengaruhi. Maksudnya di sini adalah sesuatu dikatakan lembaga sosial jika dia terdiri dari beberapa norma. Makanya disebutnya seperangkat atau kumpulan-kumpulan norma yang saling berkaitan, jadi saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Pengertian lembaga sosial yang kedua adalah seperangkat norma yang dibentuk, jadi seperangkat norma ini dibentuk oleh masyarakat, kemudian bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa dan harus dipertahankan karena ini penting untuk kebutuhan hidup masyarakat. Itu pengertian norma sosial yang kedua. Norma sosial yang ketiga yaitu seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi kenapa ada lembaga sosial? Karena isinya adalah norma yang tujuannya agar masyarakat itu bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi kesimpulannya apa dari 3 pengertian lembaga sosial secara sosiologis ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Jadi lembaga sosial itu artinya adalah himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat yang tujuannya agar masyarakat bisa hidup tertib dan teratur. Itu adalah kesimpulan dari 3 pengertian lembaga sosial ini. Jadi lembaga sosial seperti yang sudah dijelaskan dari awal ini terbentuk karena kebutuhan manusia yang ingin hidupnya bisa teratur secara bersama-sama. Jadi kita bisa hidup bersama-sama tapi dengan teratur. Nah, lembaga sosial ini terbentuk karena adanya norma-norma yang dianggap penting dalam hidup masyarakat. Jadi ini munculnya lembaga sosial. Jadi kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari norma. Jadi tidak akan ada lembaga sosial jika tidak ada norma-norma atau beberapa norma.
Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian norma. Norma itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya tata aturan atau aturan. Berarti kalian nggak asing lagi dengan aturan kan? Kalau dalam bahasa Arabnya namanya kaidah, kalau dalam bahasa Latin baru norma. Jadi yang dimaksud dengan norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah aturan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima oleh semuanya. Nah, aturan ini yang akan menjadi tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu itu benar atau salah. Jadi kita bisa tahu benar atau salah itu karena adanya norma. Nah, norma yang bisa dijadikan lembaga sosial itu harus memenuhi syarat-syarat. Jadi tidak semua norma itu bisa dijadikan sebagai lembaga sosial. Kalau yang dijadikan lembaga sosial, syarat-syaratnya harus memenuhi ini. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi normanya itu harus bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Maksudnya, selain diterima, tapi seluruh masyarakat pun bisa melakukannya atau melaksanakannya dan mau melaksanakannya. Yang ketiga, norma tersebut harus mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jadi tidak hanya aturan, tapi harus punya sanksi juga yang jika melanggarnya nanti harus kena sanksi. Oke, untuk lebih jelasnya gini, Ibu kasih contoh, misalnya zaman dulu untuk melakukan pertukaran itu menggunakan sistem barter kan. Ketika sistem barter belum ada uang dan lama-lama manusia tuh ribet gitu menggunakan barter, akhirnya muncullah yang namanya uang, terus muncullah yang namanya bank, muncullah yang namanya kayak koperasi segala macam yang berhubungan dengan perdagangan, dan muncullah yang nanti namanya lembaga ekonomi. Nah, di dalam situ pasti ada aturan-aturan yang mengatur tentang perdagangan. Atau lebih gampangnya yang biasa kalian lakukan itu adalah misalnya lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Di sekolah pasti banyak aturan kan, seperti kamu nggak boleh datang telat kalau sekolah harus menggunakan pakaian seragam yang sesuai harinya, harus ngumpulin tugas tepat waktu. Nah, itu banyak kan aturannya, makanya disebutnya kumpulan norma. Apakah itu bisa diterima oleh masyarakat? Bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Apakah ada sanksinya jika melanggar? Pasti ada sanksinya kan. Misalnya tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, atau dapat hukuman lainnya. Nah, itu contoh dari norma-norma yang bisa dijadikan sebagai lembaga sosial. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Jadi ada norma yang kekuatannya mengikatnya lemah, ada juga yang kuat untuk mengikatnya. Di dalam masyarakat sendiri itu ada 4 tingkatan norma yang berlaku. Jadi kita pelajari hanya 4 saja, yaitu yang pertama ada cara atau usage, yang kedua kebiasaan atau folkway, yang ketiga tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Kita akan membahas masing-masing, jadi kamu perhatikan perbedaan antara keempat norma tersebut dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cara atau usage. Ini di antara 4 norma yang lain, ini adalah yang paling lemah daya pengikatnya. Kenapa dikatakan lemah? Karena orang yang melanggar usage atau cara ini, dia hanya mendapatkan cemoohan atau celaan. Untuk lebih jelasnya lagi, ini bisa terlihat dari perbuatan individu atau perbuatan masing-masing orang. Contohnya misalnya gini, kalau di Indonesia membuang sampah sembarangan, itu tidak dikenakan denda kan, tidak dipenjara kan, tapi orang akan berpikir apa terhadap dirimu? Orang akan berpikir atau bisa juga mencela kamu kalau kamu adalah orang yang jorok. Yang kedua adalah misalnya kamu bersendawa di depan banyak orang, itu juga sama, kamu nggak ditangkep kan, tapi kamu hanya dicap jorok aja oleh orang.
Lalu cara berpakaian, misalnya berpakaian terlalu terbuka, pasti akan dicemooh oleh orang lain. Meludah sembarangan juga sama. Nah, ini contoh usage itu adalah dari cara makan. Ini bisa cara makan, cara berpakaian, itu usage. Yang ketiga adalah kebiasaan atau folksway. Nah, yang dimaksud dengan kebiasaan, kan namanya aja kebiasaan, berarti ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dia kekuatannya lebih kuat daripada usage. Kebiasaan ini bisa juga disebut dengan tradisi, karena kebiasaan kan. Orang yang melanggarnya karena lebih kuat dari usage, ini dia sudah mulai dapat teguran. Contohnya misalnya, kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kanan, maka apa yang terjadi? Orang itu pasti akan menegur kamu kan? Dia akan meminta memberikannya kembali menggunakan tangan kanan. Maksudnya kalau kamu berikan sesuatu menggunakan tangan kiri, karena di Indonesia itu dianggapnya tidak sopan, tradisi menggunakan tangan kiri itu tidak sopan, tapi harus menggunakan tangan kanan, tangan yang baik. Atau memberi salam ketika bertamu. Jika kamu misalnya bertamu ke rumah orang lain atau ke rumah temanmu, kamu nggak mungkin langsung masuk aja kan, itu bukan rumahmu. Pasti kamu harus mengucapkan salam dulu. Apa yang terjadi kalau misalnya kamu masuk ke rumah temanmu, langsung masuk aja gitu nyelonong? Pasti orang-orang akan menegur kamu dan menganggapnya itu sangat tidak sopan sekali masuk ke rumah orang lain tanpa mengucapkan salam. Nah, ini contoh-contoh kebiasaan folkways tadi. Kalau salam menggunakan tangan kanan, ini juga salaman. Ini kalau sebelum makan cuci tangan, kayak gitu. Pasti kan kamu ditegur kan, kalau makan langsung makan aja, nggak cuci tangan dulu. Berikutnya adalah tata kelakuan atau mores. Nah, mores ini dijadikan suatu patokan atau norma yang sebagai pengatur kelakuan bertindak. Jadi kayak patokan sesuatu itu benar atau salahnya. Nah, ini mores itu dijadikan sebagai alat pengawas atau kontrol dalam masyarakat. Orang yang melanggar tata kelakuan atau mores ini akan dikenakan sanksi yang tegas. Kalau yang sebelumnya hanya cemoohan, hanya teguran, kalau ini mulai sanksi yang tegas. Contoh dari mores itu misalnya kayak tata tertib sekolah. Kalau kamu tidak ngumpulin tugas, kalau kamu tidak mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan sekolah, maka sekolah akan memberikan tegas, misalnya kamu dikeluarkan dari sekolah, tidak naik kelas, dan lainnya. Contohnya yang lain adalah bisa mencuri, berjudi, menggunakan obat-obat terlarang. Itu juga udah jelas peraturannya, dan jika kamu tetap melakukannya, kamu akan dipenjara. Itu tata kelakuan atau mores. Jadi sanksinya pun tegas dan menjadi patokan baik atau tidaknya, atau baik atau buruknya seseorang. Nah, ini contoh mores. Kayak dia lakukan pergaulan bebas, terus kita kayak harus taat bayar pajak, karena kalau kita nggak bayar pajak pun kita akan dipenjara. Oke, yang terakhir custom atau adat istiadat. Ini agak beda di antara yang tiga yang tadi. Kalau adat istiadat ini tata kelakuan atau perilaku yang sudah menyatu dan menjadi pola perilaku dalam masyarakat. Yang namanya adat istiadat ini tidak tertulis, tapi kita tetap melakukannya walaupun tidak tertulis. Dia punya sanksi, tapi sanksinya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja atau orang yang melaksanakan adat tersebut. Contohnya seperti upacara perkawinan dan upacara kematian. Ini contoh dari custom atau adat istiadat, misalnya upacara mitoni. Upacara mitoni itu khusus buat adat Jawa. Kalau acara 7 bulanan itu kan kayak ada pengajian yang doa-doain bayinya biar bisa jadi anak yang soleh nantinya. Nah, itu ada upacara mitoni. Nah, upacara mitoni ini hanya adat untuk orang Jawa. Jadi kalau misalnya tidak melakukannya, dia orang Batak, orang Kalimantan, atau orang Sulawesi, dia tidak terlalu masalah, karena ini hanya untuk kayak orang Jawa gitu kebiasaannya.
Sama halnya misalnya kayak di suku Toraja gitu, dia kan harus kalau ada yang meninggal lakukan upacara itu kan, yang motong banyak kerbau. Nah, apakah yang lain melakukan hal itu? Tidak. Tapi kalau dia tidak melakukannya, dianggap keluarganya tidak baik gitu, tidak memberikan upacara kematian. Nah, itu adalah custom atau adat istiadat. Ini sudah dibuat rangkumannya biar kamu bisa membedakan antara cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Ini ibu rangkum sekali lagi, sanksinya ringan. Yang ini suatu yang berulang-ulang, sanksinya hanya teguran. Kalau mores itu dia yang paling kuat karena dia sanksinya sangat tegas. Kalau adat istiadat, dia kena sanksi juga tapi hanya untuk masyarakat tertentu. Untuk lebih paham lagi mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan, kamu laksanakan tugas 2 yang ada di buku IPS Dinas kalian halaman 102. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Jadi kalian sebutin masing-masing satu contoh dari cara, kebiasaan, tata kelakuan yang ada istiadat sama sanksinya. Misalnya contoh dari cara adalah bersendawa di depan banyak orang. Sanksinya apa? Kalau melakukan ini dicela atau dicap jorok. Nah, kamu lakukan, cari lagi contoh cara, contoh kebiasaan, contoh tata kelakuan, contoh adat istiadat apalagi, lalu sanksinya apa. Oke, jadi kamu dapat 2 tugas. Tadi tugas 1 udah Ibu jelaskan, tugas 2 sudah Ibu jelaskan juga. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lalu kita juga sudah belajar pengertian lembaga sosial itu apa aja, contoh-contohnya juga, terus macam-macam norma ada apa aja. Nah, Ibu harap kalian paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Kita akan belajar ada apa aja lembaga sosial, tapi kita akan lebih fokus ke lembaga keluarga dan lembaga agama. Oke semuanya, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.